Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya, sehat? Nah, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Foni Sofiandini, biasa dipanggil Dini. Nah, di sini kalian bisa panggil Kak aja ya. Sebelumnya di sini kakak akan mengabsen, nanti kalian tunjuk tangan ya. Atta Nur Hasna, panggilannya siapa? Atta. Nafiah Hilmi Zahra, panggilannya Nafiah. Syarifah Ainul Latifah, panggilannya Nafisa Amiratul Fahira, panggilannya Anjanur Asfia, panggilannya Salisa Rumasya Salsabila, panggilannya Syahrazuna As-Selfa, panggilannya Afika Aisyara Madinah, panggilannya Tika. Nah, baik, di sini kita akan membahas yaitu yang bertema kawan seiringan. Nah, ada yang tahu nggak apa arti dari kawan seiringan itu? Nah, di sini sedikit menjelaskan ya. Kawan adalah teman. Nah, jadi kalau kalian ini duduk sebangku berarti duduk bersama teman. Nah, terus seiringan itu teman yang selalu bersama, kayak apa-apa mau ke kantin bersama, kalau mau jajan kan bersama. Pasti kalian punya teman kan? Walaupun itu hanya satu. Nah, selamat datang. Nah, kalian udah siap belum untuk belajar? Kira-kira siap? Nah, di sini kamu mengambil 3 keterampilan bahasa Indonesia, yaitu yang pertama ada menyimak, yang kedua ada membaca, yang ketiga ada menulis. Nah, menyimak ini kita belajar bagaimana mengetahui sebuah arti sebuah gambar. Kemudian kita juga akan belajar membaca, yaitu membaca teks dengan jelas dan benar dan mengenal kosakata baru. Nah, yang terakhir yaitu ada menulis. Nah, nanti kakak latih kalian untuk menulis. Kita akan tahu bagaimana cara menulis surat, menulis yang benar dan baik. Nah, tujuan pembelajaran ini yang pertama yaitu siswa dapat membaca dengan lancar dan mengenali kosakata baru. Nah, jadi di sini walaupun temanya kawan seiringan, ini juga tidak hanya membahas tentang pertemanan, tetapi kita juga akan membahas tentang bagaimana cara membaca dengan baik dan benar. Terus habis itu kita mengetahui nih kosakata baru yang mana kita belum tahu bagaimana kosakatanya itu. Nah, yang kedua yaitu ada siswa dapat menulis cerita dengan bagian awal, tengah, dan akhir. Nah, di sini nanti kan kakak kasih cerita. Nah, di situ kalian cari mana bagian awal, mana bagian tengah, mana bagian akhirnya. Jadi kalian nggak hanya membaca aja, tapi paham apa arti membaca. Nah, terus yang ketiga yaitu ada siswa dapat menyebutkan maksud dengan sebuah gambar. Nah, untuk kurikulum sekarang, kurikulum merdeka, kan semuanya serba bergambar. Kita harus mendeskripsikan kan bagaimana gambar itu, apa maksud dari gambar itu. Nah, terus yang terakhir yaitu ada siswa dapat menyimak dan mengikuti arahan guru. Nah, jadi kalian harus mengikuti arahan atau instruksi dari kakak. Gimana pun itu instruksinya, kalian juga harus melakukannya. Nah,
memasuki subbab yang pertama yaitu menyimak. Nah, kalian bisa lihat nih, di sini ada gambar apa? Kira-kira berapa? Anak-anak bermain apa? Sepak bola. Nah, di sini kalian berarti sudah sedikit paham yaitu apa menyimak, yaitu seperti ini. Kalian mendeskripsikan sebuah gambar kemudian menjadi sebuah cerita. Nah, jadi kalian tahu nih, ini ada 3 anak yang sedang bermain bola di lapangan sepak bola. Nah, sebelumnya kakak ingin bertanya nih, mana yang lebih kalian sukai, bermain bersama teman atau bermain sendiri? Kalau bermain sama teman asik nggak? Asli. Berarti di sini nggak ada yang introvert ya, nggak ada yang main sendirian ya. Nah, coba kakak tanya si Vika. Nah, Vika, menurut kamu coba sebutkan nama salah satu teman yang ada di sekolah ataupun yang ada di dekat rumah kamu yang sering banget main sama kamu. Kira-kira siapa? Ada nggak? Siapa? Hana. Nah, apa yang membuat kamu ingat sama Hana? Apa? Apa karena Hana sering mengajak bermain, sering memberi, atau apa? Sering ngajak bermain. Nah, kebiasaan apa yang kamu sama Hana itu lakukan ketika bersama? Belajar mungkin, apa bermain belajar? Bermain aja. Nah, coba kakak tanya Anja. Siapa nih temen yang selalu sama kamu baik di sekolah atau di rumah? Kira-kira siapa? Nah, kira-kira apa yang membuat kamu ingat sama dia? Sering main. Nah, selain bermain, kegiatan apa yang kamu lakukan sama dia? Belajar bareng apa hanya bermain? Hanya bermain. Iya ya, di sini nanti kalian menyimak video. Nah, di sini nanti kakak minta kalian menyimak video. Kalian pahami apa yang ada di video, siapa saja yang ada di video. Nah, pastikan sedang video ini nanti ada sebuah kegiatan nih. Kegiatan apa yang bisa kalian ambil, terus sikap apa yang ada di sini yang bisa kalian ambil, kemudian siapa saja sih peran yang ada di sini, gitu ya. Bisa dipahami? Kita mulai ya. Najib bercerita ke Sali mengenai pamannya yang tinggal di Jogja. Ia berkeinginan suatu waktu nanti bisa jalan-jalan dan liburan ke sana. Sali terlihat senang mendengar cerita Najib. Najib kemudian memberi Sali oleh-oleh khas Jogja yang dibawa pamannya. Wah, Sali terlihat gembira. Ibunya Sali jago memasak dan membuat kue loh. Kali ini ibu membuat donat lucu dengan krim warna-warni. Sali bertanya pada ibu, Sali boleh tidak membawa sebagian donat buatan ibu ke sekolah? Ibu menjawab, oh boleh saja sih. Tapi saat pergi melihat Nabila sedang gambar hewan, bagus sekali ya. Warna gelap, Nabila kemudian berkata pada Sali, Sali punya gambar yang bagus juga kok. Akan lebih bagus lagi kalau Sali mewarnainya dengan sabar. Jadi gambarnya gak akan berantakan. Najib memperkenalkan tetangga barunya pada Sali. Hai Sali.
yuk Salih, ajak Najib. Salih tersenyum senang dan mengajak Najib untuk bermain di rumahnya. Asyik nih, main mobil-mobilan. Tidak terasa, Salih dan Najib sudah bermain sampai jam 4:30 sore. Waktunya pulang. Salih dan Khalid sedang makan siang di jam istirahat sekolah. Khalid menawarkan bekal makan siangnya pada Salih. Nih Salih, kamu mau juga kan? Ambil saja. Wah, Salih senang sekali ditawarkan makanan oleh Khalid. Salih senang memiliki teman yang suka berbagi. Dulu, Salih merasa tidak enak mau cerita kepunyaan Khalid yang dipinjamnya 2 hari lalu sekarang rusak, digigit tikus. Tidak apa-apa Salih, ini kan karena hobi. Lain kali, kamu simpannya lebih hati-hati ya. Ujar Khalid sambil tersenyum. Salih terbaring ke tempat tidur. Dia lagi sakit. Alhamdulillah ada Najib yang menengok Salih di rumah. Najib membawakan buku cerita kesukaan Salih. Wah, Najib perhatian sekali ya sama Salih. Salih, saya teman karena teman seperti Najib. Baik hati dan perhatian sama Salih. Nah, kalian sudah menyimak kan? Kira-kira ada yang masih ingat nggak siapa aja yang ada di dalam video? Khalid. Nah, di sini kan peran utamanya si Salih. Salih ini kan anak yang baik, suka menolong, suka membantu teman, memberi teman. Nah, jadi kalau itu sikap seperti itu patut kita contoh nggak? Patut ya. Itu merupakan kegiatan kebaikan. Nah, jadi dari video ini, dari apa yang kalian simak, itu kan dapat disimpulkan bahwasanya si Salih ini seorang anak yang sangat baik hati kepada teman-temannya. Dia juga tidak memilih-milih teman dalam pertemanan. Kemudian dia suka memberi. Dia walaupun temannya susah, dia selalu ada, selalu membantu, selalu memberi apa yang dia punya. Jadi kalian bisa mencontoh nih, kalau misalnya temannya ada yang sakit, kalian menjenguk nggak? Enggak. Kalau misalnya teman dekat kamu yang sakit, kamu menjenguk nggak? Mengucapkan selamat sembuh seperti itu nggak? Nah, jadi ketika kalian punya walaupun permen kalian cuma punya 5 nih, tapi di situ kan ada temenmu 5. Ya nggak apa-apa, walaupun hanya permen, itu kita berbagi itu udah merupakan kebaikan. Kan kita membagi walaupun sedikit, tapi pahalanya banyak. Nah, jadi dari video ini dapat simpulkan banyak kegiatan yang positif dan baik itu dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kan kita masih di bab menyimak ya. Di sini ada sebuah puisi. Siapa kira-kira yang mau baca? Mau ditunjuk apa baca sendiri? Coba ini. Ya udah, kan kita belum hafal ya, jadi kakak cuma nyarinya di absen ya. Siapa ya? Syarifah. Coba maju, kalau kamu baca. Ayo maju kamu. Yang lain disimak ya. Setiap kata, setiap makna ini ada artinya. Nah, semisal kalian mendapatkan kata-kata yang kalian belum tahu artinya atau kalian asing dengan artinya, kalian bisa tulis. Semisal nanti kan si ini Sarifah. Nah, si Sarifah kan nanti membaca. Nah, kalian menyimak ya. Nah, terus nanti kalian
menyimak kira-kira kata-kata mana nih yang kamu asing atau kamu yang baru dengar, itu kalian bisa dicatat ya. Nanti kakak buatkan kolom. Nah, kakak minta 3 anak untuk menyampaikan hasil yang sudah dia simak. Oke? Kamu baca sini nggak apa-apa, nggak sama yang keras biar temannya dengar. Kami membuat sentral mendapat persahabatan selama berpetualang di langit saja dan dengan berdua. Sudah? Nah, kira-kira kalian tadi dengar nggak? Dengar? Jadi kalian sudah menangkap nih apa yang kakak tadi minta? Atau kalian sudah bisa baca ya? Sudah? Ada yang dapat? Menurut kamu yang itu kira-kira apa nih kata-kata yang asing bagi kamu? Berseri. Ada lagi? Coba kamu yang belakang seperti itu ada yang asing bagi kamu? Kamu mikir apa? Usulnya sudah. Kira-kira apa lagi ya? Kamu asing. Gak ada. Ada enggak? Kelihatan nggak? Minus. Kira-kira kalau bijaksana itu kalian asing apa enggak? Bijaksana. Jadi kalian udah paham ya? Nah, berseri itu kan sama aja halnya dengan indah. Indah ataupun nyaman. Nah, kalau bergema itu bunyi yang terdengar berulang-ulang karena memantul. Jadi kalau kalian di ruangan yang kosong, terus kalian teriak, itu kan pasti memantul suaranya, akan berulang-ulang kan. Nah, itu yang dinamakan bergema. Nah, jadi dari sini kalian mendapatkan kosakata baru. Nah, di sini kan kosakata baru, yaitu kosakata yang belum kalian tahu ataupun yang kalian belum mengerti artinya. Di sini kita masuk ke bab yang kedua, yaitu membaca. Ya kan?
Ini bisa baca? Bisa. Kelihatan nggak? Iya kan? Nah, coba kakak kasih waktu kalian untuk membaca, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan ya, arti membaca itu adalah sebuah kegiatan melihat dan memahami tulisan dengan suara ataupun dalam hati. Jadi membaca itu kan tidak hanya kita mengucapkan saja, istilahnya kue, enggak hanya gitu kan, tapi kita juga bisa dari dalam hati. Karena kan kadang ada orang yang paham kalau membacanya lantang, keras, ataupun membaca dalam hati. Coba kalian baca, terus kalian pahami ya. Kira-kira kan kalau membaca itu kan kita sambil berimajinasi. Nah, jadi kalau kalian membaca itu kalian juga harus saling kayak membayangkan gitu. Kalian kira-kira kalau membaca suka membayangkan nggak? Suka. Ada yang suka membaca novel atau cerita, dongeng. Kalau komik itu kan, kalau komik kan ada gambarnya, gitu ya kan? Nah, terus nanti kalau kalian lihat gambarnya itu kan pasti kalian sambil membayangkan kan? Nah, tujuan membaca yaitu untuk mengerti cerita atau informasi. Jadi kalau kalian membaca itu kan kalian tahu informasi. Nah, berarti kalau kalian membaca komik, novel itu kan berarti kalian tahu alur ceritanya. Nah, kalau semisal kalian membaca berita, kalian akan tahu informasi. Kan nggak mungkin kalau kita nggak membaca terus kita tiba-tiba tahu. Walaupun kan sekarang teknologi sudah canggih, kita bisa melihat atau mendengar. Tapi kan kita pasti sedikit banyaknya kita juga membaca. Nah, tujuan yang kedua yaitu untuk belajar hal baru. Nah, dengan membaca kan kalian bisa tahu nih kosakata baru, terus habis itu kegiatan-kegiatan yang baru. Jadi sebuah membaca itu merupakan hal baru. Di sini ada yang baru membaca? Kalian hobinya apa? Ini gambar. Terus tujuan yang ketiga yaitu untuk bermain dengan imajinasi seperti cerita membaca dongeng ataupun cerita zaman dahulu seperti yang kakak jelaskan tadi. Nah, seorang yang membaca tidak hanya sekedar membaca tetapi juga mengetahui mana bagian awalnya dan mana bagian tengah dan bagian akhirnya. Kan kalau misalnya membaca itu kan pasti kita tahu nih alur ceritanya. Awal tuh pasti pembukaan, terus kedua itu kan isi-isinya, terus habis itu yang ketiga itu penutup sama kesimpulan dari ceritanya. Coba kalian baca, kalian pahami mana kira-kira yang menunjukkan bagian awal, mana menunjukkan bagian akhir, kemudian mana menunjukkan bagian tengahnya. Coba kalian baca terlebih dahulu. Sudah? Sudah paham? Nah, di sini kan kakak membuat tabel, yaitu tabel fakta dan fiksi. Nah, fakta itu kan yang nyata. Kalau fiksi ya, tidak nyata. Berarti hanya sebuah imajinasi. Nah, dari yang kalian baca itu kira-kira mana yang menunjukkan itu sebuah fakta? Di bagian mana ini?
Yang menurut kalian apa namanya kalau itu tuh fakta? Yang tahu? Gak apa-apa, jawab aja. Nanti kan kalau salah kita benerin sama-sama. Mau menjawab? Kira-kira mana nih? Nah, daripada kalian dengar, kakak jawab ya. Itu kan bagian pertama, Sally dan Nina ingin bermain bersama. Ini kan merupakan sebuah fakta nih, ya kan? Fakta karena dia bermain bersama. Nah, kira-kira yang menurut kalian fiksi itu yang mana? Yang tahu? Kan kita udah nyari nih faktanya, berarti si Sally sama si Mina ini bermain bersama. Kira-kira kan mereka lagi membuat apa? Membuat proyek kan? Lagi membangun sebuah impian mereka untuk diwujudkan. Nah, kira-kira mana nih bagian yang fiksi bagi kalian? Gak apa, jawab aja. Nanti kalau salah kan ada di bersama. Benar? Gak apa, jawab aja. Sangat benar. Nah, kue dari balok kayu kan nggak mungkin kan? Kan kue itu kan terbuatnya dari tepung, nggak mungkin kan dari balok kayu. Nah, yang faktanya lagi ada nggak kira-kira? Kira-kira ada nggak? Kalau keinginan mereka, kan mereka ingin apa namanya? Mereka ingin membangun istana jadi dua kue. Ini kan sebuah fakta ya. Fakta karena mereka itu mempunyai mimpi untuk membangun keduanya, yaitu siapa yang menjual kue? Nah, jadi si Mila ini kan bertekad ingin menjual kue, terus kemudian si Salinya ini ingin membangun istana. Nah, kira-kira fiksi lagi nih, mana kira-kira menurut kalian fiksi? Gimana? Kayaknya kita bermain imajinasi. Jadi kalian harus bermain imajinasi kalian. Yang mana? Apa? Ya, ini kan yang ini bagian akhir. Oh, lihat ada antrian pembeli. Nah kan mereka kan cuma memiliki keinginan, tapi mereka tidak mewujudkan. Jadi ini, oh lihat ada antrian pembeli, selamat datang di istana kegembiraan. Ini kan merupakan fiksi, karena dia cuma berimajinasi, seolah-olah mereka berjualan. Nah, mereka ini kan berkolaborasi, yang dimana si Sally ini membangun istana, kemudian si Mina ini kan disuruh berjualan di tempatnya si Sally. Nah, jadi mereka berimajinasi dengan percakapan ini. Jadi ini kan fiksi, ya kan? Paham nggak? Saya mau tanya. Lanjut ya. Nah, dari ketiga gambar ini, kalian sudah membaca, tadi juga sudah mengulas tentang fakta fiksinya mereka, mulai dari awal sampai akhir. Nah, kira-kira coba yang tanya ini, yang coba gitu, mana nih bagian awalnya?
dari cerita yang tadi. Kira-kira yang mana yang bikin apa? Ini gambar 1, kasih nomor ini. Nah, ini gambar 2, ini gambar 3. Yang mana tuh? Yang 1. Menjelaskan tentang apa? Ya, ini kan menjelaskan tentang bagian yang Sally dan Mina ingin bermain bersama, Sally ingin membuat istana, dan Mina ingin menjual kue. Jadi sedikit banyaknya kalian paham kan? Ini sama aja masuknya ke minimap. Nah, walaupun ini membaca, tapi kan kalian bisa mendeskripsikan. Terus kemudian yang bagian tengahnya yang mana? Coba kamu. Bagian tengahnya yang mana? Yang mana? Tahu? Antara ini kan udah dijawab, berarti antara ini sama ini, kira-kira yang mana? Yang mana? 3. Nah, di sini ini kan bagian yang menceritakan perkembangan ide dan kerja sama antara Sally dan Mina untuk menyiapkan toko mereka. Nah, mereka kan sudah berkolaborasi nih untuk membangun istana dan menjual kue di istana. Nah, berarti cerita akhirnya yang ini. Nah, yang dimana tadi ceritanya, oh lihat ada akhirnya pembeli, selamat datang di istana kue kekebudayaan. Nah, ini kan seolah-olah mereka berinteraksi, seolah-olah tempat mereka itu tuh banyak yang mengunjungi. Jadi paham? Lanjut ya, Mbak. Nah, di sini ada sedikit game biar kita nggak boring. Tahu boring? Tahu boring nggak? Tahu ya. Kan kalian dunianya udah banyak yang sekarang. Jadi bahasa sekarang kan udah tahu ya. Nah, di sini kalian temukan kegiatan itu yang ada di sini dari gambar yang ada di sini. Nah, clue-nya itu ada di gambar. Ini kalian bisa mencari secara mendatar, menurun, diagonal. Contohnya ini, kata yang sudah ditemukan. Ada yang sudah menemukan belum? Maju, coba kamu maju. Gak apa-apa. Aduh, maju. Coba di slide yang mana? Gak apa-apa. Kan salah benar nanti kita perbaiki bersama-sama. Clue-nya ada di sini ya. Clue-nya ada di gambar. Jadi ada 5. Lagi, ingin ngomongkan lagi? Nanti yang mau maju tak kasih informasi. Saya sampai mau maju. Ada lagi? Ada lagi? Kira-kira? Ini dari kegiatan ini kalian bisa ini apa ya? Kira-kira kegiatannya apa? Kalau ini kan tadi udah ya, ikat sama menyanyi. Apa lagi nih? Dari ini, dari tadi kurang 3. Apa nih kegiatan apa? Oh, gitu tapi ini cepat. Bisa lagi? Gimana?
Kira-kira mana nih ya? Yang lagi? Kira-kira ini kegiatan apa? Nah, bermain. Kira-kira yang mana nih? Bermain. Ini kan bisa menurun, bisa ini, bisa lurus. Nah, kira-kira yang mana? Ayo maju. Gak apa-apa. Nanti yang mau maju kita kasih hadiah. Ya, sampai maju. Ya, bisa. Gimana? Jadi kurang dibuat lagi. Nih sama itu. Kira-kira ini kegiatan apa? Siapa? Nah iya benar. Coba yang mana? Tahu itu? Satu lagi. Ya benar sih, ini udah semua sudah satu dua tiga empat lima. Oh maaf ya, ini udah semua, udah semua. Nah berarti kalian udah pahami ya mencari kata-kata, kalian juga udah pahami membaca. Jadi kan kalian membaca satu-satu kan, kalian mencari nih bagaimana yang benar, yang mana, yang jadi yang mana, ya kan? Lanjut ya. Kalimat rumpang. Ada yang tahu nggak kalimat rumpang itu apa? Rumpang yaitu kalimat yang kosong. Rumpang itu kan yang bolong, ya kan? Nah, jadi ini kan ada yang titik-titik, berarti dia kosong, kosong kan? Nah, ini juga masuknya di kosakata baru. Nah, jadi kosakata baru itu sebuah kata yang belum kalian pernah ketahui ataupun asing buat kalian. Nah, kira-kira dari ini Ardi dan teman-temannya hendak menonton pertandingan. Di luar lapangan futsal ada ya. Nah, mereka merasa lelah dan gerak, tiba-tiba ada yang punya menampilkan hiburan. Penonton pun mendapatkan jadi kalian tahu kan kalimat lengkap itu kalimat yang belum lengkap. Itu kan memang istilahnya seperti gigi yang bolong. Kalau bolong kan berarti giginya nggak full. Nah sama, kalau ini masih bolong itu kan nggak full. Jadi nggak berbentuk sebuah kalimat, nggak menjadi sebuah cerita. Kalau misalnya itu bolong. Paham? Yang mau tanya?
Nah, di sini kita udah masuk yang ketiga, yaitu ada menulis. Tahu tegak bersambung? Pernah? Nah, sebelumnya kita kan tidak hanya menulis saja, tapi kita harus paham apa sih arti menulis itu. Tadi kan udah arti membaca, kosakata baru. Sekarang arti menulis. Nah, jadi menulis adalah kegiatan membuat huruf atau kata atau kalimat di atas kertas atau media lain untuk menyampaikan sebuah pikiran ataupun perasaan. Nah, jadi kalau misalnya kalian galau atau kalian sedih, kalian suka nggak kalau menulis? Apa ada yang udah pernah menulis surat cinta? Jangan ya. Kalau misalnya kalian nulis informasi kayak gitu, misalnya libur nih, pernah nggak kalian buat kayak gitu? Pernah? Ya. Nah, di sini kita kan menulis tuh banyak beragamnya, tapi di sini kakak ambil yaitu huruf tegak bersambung. Kita belajar huruf tegak bersambung. Nah, arti dari huruf tegak bersambung adalah cara menulis huruf yang saling menyambung satu sama lain seperti benang yang tidak putus. Kan kalau tegak bersambung itu kan ini contohnya, dia bergandengan, dia tidak akan putus kalau sudah satu kata. Kalian udah pernah belum kira-kira belajar seperti ini? Pernah ya? Jadi di sini udah bisa nulis semua kan? Bisa? Atau ada yang masih kesulitan? Kalau misalnya kalian di dikte itu kalau menulis itu bisa cepat nggak? Kalau misalnya apa? Bisa benar sama omongan pas gitu bisa? Bisa kalau di dikte bisa. Jadi kalian berarti udah paham ya menulis itu. Nah, saat untuk kali ini kita saatnya berlatih ya. Selamat berlatih menulis dengan huruf tegak bersambung. Nah, kalian menulis ketiga ini kalau enggak nanti kelamaan ya. Kalian pilih aja antara nomor 1 nomor 2 kalian tulis. Nah, dengan kegiatan ini nanti lama-lama kalian juga akan terbiasa menulis tegak bersambung. Nanti kalau kalian udah dewasa, kalau kalian mau jadi guru atau jadi apa, kalian harus nulisnya seperti ini terus tegak bersambung. Kalau mau buat surat harus tegak bersambung. Namun kalau mau jadi jurnalis, mau jadi apa, kita harus bisa tegak bersambung. Coba maju aja deh, nggak usah tulis di kertas. Kan kalian cuma milih nih, kira-kira yang mana? Masa nggak bisa? Katanya tadi bisa. Kalau enggak nulis apa deh yang kalian suka, kira-kira menulis apa, nama kalian atau apa? Kalau mau nulis di kertas saja, nanti kalian tunjukin gitu ya. Tapi kalian nulisnya ke sebelah sini. Coba kalian tulis ini, nanti kayak ini. Atasnya dinamain ya, namanya kalian, nama panggilan aja. Gak ada pulpen nih. Gak bisa. Yes.
dan kamu berdiri. Bisa. Kita itu nggak boleh ngomong nggak bisa, aku nggak bisa. Kita tuh harus yakin bisa. Kan kalau benar salah kita kan pasti dibenerin nih sama guru. Nggak mungkin kan kalian sudah dimarahin. Jadi kita tuh harus mengucap kalau kita itu bisa. Nanti kalau kita mengucap aku nggak bisa sampai hari itu nanti kita nggak bakal bisa. Ini bisa, ini nggak bisa. Kita tuh harus yakin kalau kita itu bisa. Kalau kita nggak bisa, kita nggak bakal bisa terus. Jadi harus mencoba. Gak apa-apa jelek, gak usah ditulis di buku kalian, tulis aja di kertas. Gak apa-apa cara-cara yang penting kalian tulis. Kalau nggak nama kalian aja kalian itu kepanjangan. Nama kalian, nama panggilan kalian nggak apa-apa. Kita itu misalnya. Sebelumnya kan udah pernah belajar menulis bagi kamu? Pegangan? Ini kan kalau kita bersambung berarti itu. Ya kan? Pasti. Bisa. Hubungan kalau pakai muka kita kan berarti jadi kuncinya itu kan kalian hafal ya, apa guru-guru kita misalnya seperti yang gambar tadi. Sudah dapat? Ya, bisa? Nah, bisa ya. Jadi kalau apa-apa itu kita nggak boleh kalau bilang aku nggak bisa. Ya, kita tuh harus yakin aku bisa. Walaupun kita salah, kita harus ucap aku bisa. Kakak juga nggak bisa seperti ini, tapi kan lama-lama terbiasa, jadinya bisa. Lanjut ya. Nah, kartu ucapan. Ada yang tahu nggak kartu ucapan itu apa? Yang tahu nggak? Atau ada yang pernah buat nih kartu ucapan? Nah, mereka
akan menjelaskan ya arti dari kartu ucapan. Kartu ucapan yaitu kartu yang berisi pesan atau kata baik untuk seseorang pada hari tertentu. Contohnya, semisal pada hari guru kita ngasih ucapan untuk guru, selamat hari guru, atau ke teman kita selamat ulang tahun, atau ketika temannya sakit kita mengirim surat selamat semoga sembuh gitu ya. Selamat. Nah, untuk membuat kertas ucapan, pertama kita harus menyiapkan kertas. Nah, kertas ini tujuannya untuk menulis. Nah, kalau kalian nggak ada kertas, berarti kalian nanti nulisnya pakai apa? Kan nggak bisa ya. Terus siapkan alat-alat tulisnya, siapkan alat tulis, siapkan gunting, pulpen, penggaris, atau bahkan kalau mau dikasih warna-warna. Nah, kemudian yang terakhir kita siapkan amplop dan aksesorisnya. Kalau kalian punya amplop yang cantik, terus kamu kasih stiker-stiker, kan banyak ya seperti itu. Nah, di sini kakak kan udah siapkan kertas. Kan ada amplopnya. Nah, ini kalau kalian resmi, kalau mau ngasih ke guru atau ke teman, tapi jangan ke cowok ya, nggak boleh ya, kan masih kecil. Ya, boleh. Nanti kalian tulis, nanti kakak ambil waktu kita udah selesai. Di sini kan ada nih nama kalian. Terus untuk siapa? Untuk aku juga. Kalau hafal nama aku tadi, terserah mau ucapan apa jelasinnya kurang apa terserah kalian. Tapi nanti aja. Kita lanjut ya. Nah, di sini kan perintahnya. Ini kita udah masuk ke lembar tercere ya kan. Jadi materi kita tadi dari awal sampai akhir itu sudah selesai. Kita udah selesai. Jadi kita belajar apa aja? Ada yang tahu? Masih ingat? Belajar apa aja? Ingat ya. Nah, ini tugasnya. Simaklah dengan cermat. Nanti Kak aja yang bacain ya. Nah, acungkan tangan kanan kalian jika jawaban teman-teman yang baik. Jadi nanti aku bacakan nih satu nih, misalnya mau membantu saat teman perlu bantuan. Nah, ini merupakan kegiatan baik atau yang tidak baik. Nah, acungkan tangan kiri jika jawaban teman-teman yang baik. Jadi nanti ketika aku membacakan ini, kalian menjawab. Kalau misalnya baik, kalian angkat tangan kanan. Kalau yang tidak baik, angkat tangan aku bacakan ya. Kalian harus ya. Nah, meminta izin saat meminjam pensil. Ini merupakan teman yang baik atau yang tidak baik? Kamu jawab baik ya. Jadi kalau kita mau meminjam apa-apa ke teman itu harus izin. Nah, kalau kita nggak izin, nanti kalau temannya nyariin itu kan nggak baik. Sama aja kita mencuri, baik nggak? Nggak boleh ya. Dimanapun tempatnya kita harus jujur. Nah, yang ketiga, berterima kasih setelah dibantu. Kegiatannya teman yang baik atau yang baik atau yang tidak baik? Baik apa enggak kira-kira? Baik. Nah, berbuat iseng sehingga membuat teman kesal. Baik apa enggak? Jahat ya. Ada yang suka dijailin sama temennya? Kalau kalian dijailin, kalian marah atau gimana? Itu nggak boleh ya. Itu kan
dapat merugikan orang lain. Apalagi kalau misalnya kalian jadinya sampai buat dia sakit, sampai buat dia masuk rumah sakit, itu kan nggak boleh. Nah lanjut ya. Mengucapkan tolong ketika meminta bantuan ini merupakan yang baik atau yang buruk? Yang baik atau tidak baik mengucapkan tolong ketika meminta bantuan? Nah, jadi biasakan ini terapkan di hidup kalian, walaupun itu ke adik kalian, ke yang lebih tua bahkan itu lebih penting, ke teman sendiri. Jadi kayak kalau kalian minta tolong, Ika tolong dong ambilin minum. Jadi harus ada kata tolongnya, jangan Ika tuh ambilin minum, kan nggak boleh. Itu sama aja kalian kan menyuruh orang itu kan nggak baik ya, nggak boleh ya. Jadi kalian terapkan nih kata tolong, terapkan ya. Nah, meminta maaf saat melakukan kesalahan. Nah, kita udah selesai ya tugas yang satu, kita lanjut lagi ya. Kan tadi temanya ada berapa? 3. Menurut kalian tindakan nomor mana yang paling sulit dilakukan? Kemudian sebutkan alasannya, kemudian sampaikan kepada teman-teman. Nah, dari ini cara bermainnya ya. Mulailah dengan senyum, sapa teman dengan santun, sebutkan keinginanmu, terus tanyakan keinginannya, diskusikan jika keinginan kalian berbeda, bermain bersama, ucapkan terima kasih. Nah, dari teks ini kakak tunjuk ya, kakak tunjuk. Nanti kalian jawab nih, tindakan nomor berapa? Kira-kira kegiatan nomor berapa yang paling sulit kamu lakukan? Yang paling sulit kamu lakukan. Nah, terus sebutkan alasannya. Karena saat apa? Saat bersama teman, aku merasa apa? Paham ya? Jadi ini kalian menyusun sebuah kalimat sama kayak tadi yang apa? Rumpang. Ya, tahu, tapi nanti kalian ini sebutkan alasan kalian. Ini berarti kan itu kan sebuah motivasi buat kalian lebih semangat. Kan pasti juga guru kalian kayak gitu kan. Kalau misalnya kalian benar, kalian dikasih nilai yang bagus, dikasih A+, kayak gitu. Itu sama aja buat kalian termotivasi, kalian lebih jadi baik, semangat. Nafisa Amiratul Fahimah. Coba kira-kira tindakan nomor berapa yang paling sulit dilakukan? Ini bacain aja, kamu nggak kelihatan. Tindakan yang menurut kamu tuh kamu sulit melakukannya. Ini kan ada mulai dengan senyum, tanya keinginannya, atau kalau kamu sulitnya itu menanyain keinginan temannya. 5. Diskusi jika keinginan kalian berbeda. Alasannya apa? Ini kan ada karena ketika kamu berdiskusi itu kenapa? Bisa minta pendapat. Jadi tindakan yang nomor 5 tadi kamu sulit untuk berdiskusi sama teman, sering berbeda pendapat. Jadi nggak apa-apa sih kalau kita berbeda pendapat, tapi kita juga harus menghargai. Kayak misalnya kamu sama si ini kan beda nih pendapat kamu tentang, misalnya ada sebuah apel, tapi kamu beranggapannya apel, dia beranggapannya itu pir, kayak gitu. Kan beda pendapat. Ini kan misal. Nah, jadi kamu tetap menghargai dia. Nanti kalian berdiskusi lagi, sampai ketemu titiknya. Nanti kalian kalau juga ketika kuliah seperti itu, kalian berdiskusi nggak hanya dengan satu orang, tapi berbanyak orang, bahkan sama fakultas-fakultas lain. Jadi kalian ngumpul di forum jadi satu, terus kalian sampaikan pendapat kalian. Nanti kan di situ setiap ketika kita debat kan ada hakimnya.
Nah, nanti kan kalau di sekolah berarti ada guru, nanti guru yang menentukan. Jadi kalau kalian berpendapatnya lain dengan teman, kalian harus menghargai. Nanti kalau kalian menghargai teman, itu pun sebaliknya ke kita. Tapi kalau kita nggak menghargai teman, sebaliknya lagi ke kita. Jadi tindakan apa yang kita lakukan itu akan berdampak ke kita. Jadi kalau kita kegiatan baik, kita berbuat baik kepada teman, nah nanti kan kita juga akan mendapatkan kebaikan. Jadi kalau kalian berdiskusi itu kalian nggak nyaman karena beda berpendapat, ya nggak apa-apa. Namanya kita setiap orang kan beda-beda pikiran. Jadi kalian juga nggak boleh itu juga ya minder atau merasa egois. Ini jawabanmu benar, jawabanmu nggak benar. Nggak boleh kayak gitu. Tapi kita tetap menghargai. Tapi kita bilangnya baik-baik. Nih menurut aku tuh seperti ini. Kalau menurutmu seperti ini, bisa nggak alasannya apa? Kalian juga menanyakan dengan detail. Terus kalian juga harus punya penguatnya misalnya, iya jawabannya seperti ini karena ini. Gitu. Jadi itu nggak akan membuat kita terpecah belah dengan teman, apalagi ketika kita berkelompokan ya. Paham? Di sini kan ada jurnal membaca. Nah, pasti kalian itu kan kalau ada yang suka membaca, ada yang suka nggak membaca apa aja gitu. Nah, kalian bisa tuliskan ya judul buku, terus kira-kira waktu kalian baca itu tuh waktunya sukanya di waktu apa setelah belajar, apa sebelum tidur. Kalian nanti baca ya. Terus kalian kalau misalnya ingat isinya, kalian bisa tulis, nggak usah panjang-panjang, yang penting isinya itu mengapa kayak tadi kan tentang istana kue, berarti kalian ingat apa? Boleh kalian cerita tentang novel atau komik boleh, dongeng boleh, atau apa aja boleh. Yang penting kalian ingat nih isinya apa. Kalian tulis kira-kira, nggak semuanya, tapi kalian tahu poinnya itu apa. Kalau kalian paham, berarti kalian sudah menerapkan kegiatan dari awal tadi, yaitu menyimak, membaca, dan menulis. Ini kan tercantum semua kan? Dongeng boleh, cerita apa aja boleh. Misalnya seingat kalian apa? Seingat-ingatnya apa? Seingat-ingatnya apa? Yang penting kan kalian tahu ceritanya. Nah, ini terakhir kita ada games, di mana games ini kita ada games. Nah, gamesnya ini namanya yes no maybe. Yes kan iya, no kan tidak, maybe itu mungkin. Nah, jadi nanti pertama kakak akan menyiapkan beberapa kartu atau kartu bergambar. Nah, nanti kakak akan memilih satu siswa atau enggak ya satu siswa, terus yang lain di belakangnya. Jadi nanti satu siswa itu memberi peraga dari kartu yang sudah dipilih. Nah, jadi nanti yang tidak bisa menjawab itu dia harus berusaha membuat temannya itu bisa menjawab peraganya, berarti kurang tepat untuk siswanya, untuk temannya. Contohnya seperti ini. Nah, nanti kita buat dari kata kerja seperti makan, minum, tidur, ataupun kegiatan lainnya. Paham? Bisa dimulai? Berdiri nggak apa-apa ya? Ini biasa dulu. Mau
yang kalah yang menang? Yang menang ya, yang menang dia yang beraga. Ayo, pembimbang. Ayo, semua. Kalian bertiga. Ya, kalian bertiga berarti yang pembimbang. Ya. Nah, ini yang menang. Berarti kamu yang di depan. Jadi kamu baris dulu. Nih, kalian yang ke belakang. Nah, jejer sini jejer. Urutan. Nah, ini. Ini geser juga. Dia mundur dia, Mbak. Bergerak. Gak ada boleh lihat loh ya, kita harus terapkan kata jujur. Lagi dan seperti ya. Ini. Ini namanya apa? Kamu tandain. Nanti kamu yang ngomong. Tandain. Ini loh. Ya, kamu peragain. Gak boleh bersuara, tapi kalau kamu peragain entah seperti ini, entah gimana. Enak nggak? Kira-kira apa? Dia menunjukkan seperti ini. Kira-kira itu profesi apa? Kamu jawab apa? Belum. Nah, nanti kamu ke belakang, ini ke depan. Kamu yang berdain. Nih, kamu milih, kamu baca. Kamu baca ini. Ya. Bisa, kamu boleh bersuara deh. Apa? Ini kan punya ciri khas apa? Nah, ini kamu menoleh. Kamu menoleh. Ya. Bisa. Ini kan punya ciri khas nih. Apa ciri khasnya? Ya, kamu ke belakang. Kamu pencet. Kamu pencet tangannya. Kamu noleh. Ini kamu udah dapat ya? Tahu? Kamu menoleh. Kira-kira kegiatan apa? Ya, apa tadi kamu jawab? Ya, sudah berlari. Satu lagi ya. Nih, kamu lihat ini. Kamu noleh, kamu bisa gak? Kamu aja. Kasihan, kan dia nggak tahu. Kamu. Ini terakhir. Oh my god. Tahu? Ini apa? Ada yang baru?
kita udah belajar, kita bahkan sudah berlatih mengerjakan beberapa latihan. Nah, kira-kira ini kan ada refleksi dari kakak kasih pertanyaan, kira-kira kamu jawab sejujur-jujurnya. Kalau kamu belum dapat, gak apa-apa, bilang aja. Kalau misalnya kalian udah dapat, ya kalian bilang, kalian jawabnya jujur. Ini kan sebagai survei. Ininya nanti kegiatan ini berarti apa nih yang kurang kakak lengkapi, kurang apa seperti itu ya. Yang kira-kira saya dapat menulis cerita dengan struktur awal, tengah, dan akhir. Kalian mendapatkan ilmu ini atau tidak? Mendapatkan? Kalian paham nggak? Paham. Nah, yang kedua, saya dapat menyebutkan maksud sebuah gambar. Kalian mendapatkannya atau tidak? Mendapatkannya. Kalian paham? Paham. Saya dapat menyimak dan mengikuti instruksi dari kakak. Kalian mendapatkan atau tidak? Paham atau tidak? Kalau misalnya kalian bilang nggak paham kak, kurang jelas, nggak apa-apa, bilang aja. Ini kan buat refleksinya kakak, dan nanti kedepannya kak harus gimana, harus membenahi apa, seperti itu. Nggak apa-apa, bilang aja. Saya dapat menjelaskan cara berteman dengan benar. Mendapatkannya atau tidak? Tentang pertemanan yang baik dan buruk. Kalian tadi mendapatkan materi pertemanan atau tidak? Mendapatkan atau tidak? Kalian paham? Bisa diterapkan? Bisa ya? Jadi ini kan juga melatih kalian. Ini kan kalau kalian berteman kan gak hanya ini itu aja. Nanti kalau kalian udah masuk ke SMP, ke SMA, ke SMP kan temannya bakal beda-beda. Nih, saya yang terakhir, saya dapat membedakan gambar fakta dan fiksi. Nah, kalian sudah dapat membedakannya. Jadi, dari awal sampai akhir, kira-kira kalian paham apa enggak? Jadi, banyak paham. Nah, jadi kita selesai ya materi ini tadi. Mulai dari awal kita membahas tentang membaca, menyimak, sampai kita sudah bermain game. Saya ucapin terima kasih ya. Kalian sudah mau mendengar, kalian sudah mau mengikuti pembelajaran ini. Semoga ilmu yang tadi disampaikan itu bisa bermanfaat. Alhamdulillahnya lagi kalau misalnya kalian terapin tadi seperti tolong, terus pertemanan ya. Jadi sekian dari kakak, bila ada salah dari awal sampai akhir minta maaf ya. Untuk tadi yang satu ucapan sama yang jurnal buku boleh ditulis ya, nanti aku minta ya. Oke? Nah, sekian dari kakak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.